Bu, ibu dengar saya ngomong, dengar bu. Kata Imam Syafi'i bu, kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham ya bu ya? Ini bukan Rifki yang ngomong bu. Yang ngomong siapa? Imam Syafi'i yang bicara. Jadi kalau besok bapak mau berangkat kerja, sholat subuhnya dia nggak di masjid, suruh ganti pakai rok bu. Minimal pakai daster nggak apa-apa lah. Bapak mau kerja, iya pakai dasternya pak. Laki-laki dibuat kerasnya seperti ini. Kenapa? Allah memerintahkan untuk setiap laki-laki ridha keluar dari rumahnya untuk beribadah bersama di dalam rumahnya Allah. Yang perempuan paling bagus ibadahnya di mana, Bib? Di dalam kamarnya. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau perempuan boleh nggak sholatnya di luar? Sebaik-baiknya wanita seorang istri adalah yang sholatnya di dalam rumah. Ada lagi kah yang lebih baik? Ada, kata Nabi. Siapa dia? Perempuan yang sholatnya berada di dalam kamar. Ini yang paling baik. Kalau sekarang kan enggak, perempuan paling getol masuk ke masjid. Keluar yang laki-lakinya malah terbalik. Dunia sudah terbalik, istrinya istri soleh, suaminya solehah. Ini dunia udah terakhir zaman ini. Orang yang gembor ingin sering majlis ke majlis, masjid ke masjid, perempuan. Kenapa? Yang pertama punya seragam baru. Betul bu ya. Kalau laki-laki mana seragamnya? Nggak ada seragamnya. Panitia tuh juga modalnya cuman ada beberapa, palingan 10 baju, itu udah panitia termasuk. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manfaatkan. Ini dalam yang kita tahu di sini penyelenggaranya. Ayo cinta masjid. Masjid itu tempat salah satu di mana hamba yang menangis dan tangisannya dipandang oleh Allah. Orang yang meminta, yang permohonannya dilihat oleh Allah. Kalau kita di rumah ini kan kadang sholat ya Allah, Allahu Akbar, khusyuknya kurang, kan begitu? Kenapa khusyuknya kurang? Kadang kalau udah ngedengar suara istri, ya ngomongin uang lagi deh. Lagi sholat aja masih ngingetin itu. Kadang manusia khusyuknya suka nggak ada. Ya minimal kita sholat memang nggak pernah khusyuk lah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukan hanya sekedar khusyuk yang dari rakaat pertama sampai akhir itu khusyuk, bukan. Mungkin tatkala Bismillahirrahmanirrahim itu hati sama pikirannya nembus sampai kepada Allah. Itu bisa digolongan orang yang khusyuk. Saat dia subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dalam keadaan betul-betul harapan kepada Allah, memuliakan, mengagungkan Allah. Sami Allahu liman hamidah. Tatkala dia membaca itu terbesit di dalam hatinya, menyambung kepada Allah, itu termasuk golongan orang-orang yang diberikan kekhusyuan oleh Allah. Kita mau khusyuk dari pertama sampai habis, maaf. Kita tahu betul bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan salat. Sama Lu'lu' dibunuh dalam keadaan salat. Sayyidina Ali karamallahu wajha dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Mereka ini nggak tahu tatkala saat sholat nikmatnya luar biasa. Begitu tusukan pisau pertama, beliau nggak ngerasain, nggak merasakan sakitnya dibunuh. Sayyidina Ali sampai terakhir begitu salam, lihat ternyata ada ujung pedang di sini. Ditanya, ini pedang kapan sampainya? Katanya, ini sudah lumayan engkau dari rakaat pertama wahai menantu Rasulullah. Katanya, dari rakaat pertama pedangnya sudah masuk. Begitu di akhir setelah salam baru berasa ada pedangnya. Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot, bukan main ngegaruknya. Ini bedanya kita sama keluarganya Rasulullah sama sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita bisa terhitung dalam golongan yang khusyuk? Maaf, Bib, kalau kita lagi sholat itu kita ngerasa diri kita ini sholat yang terakhir, boleh nggak? Boleh. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bayangkan sholat kalian ini sholat terakhir di dalam hidup kalian. Cari khusyuknya.